Baiklah, adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dengan Master Maths membahas soal-soal uji coba matematika IPA, SBMPTN dan SIMA UI persiapan tahun 2017. Topik kali ini adalah berkaitan dengan gradien garis lurus ya, persamaan garis lurus dan kurva nih ya, ada kurvanya juga. Soalnya adalah tentang satu garis G melalui suatu titik 1,3 T 1,3 dan memiliki gradien M. Nah, gradiennya belum diketahui ya. Nanti kita cari gradiennya. Agar garis G ini memotong grafik Y sama dengan min X kuadrat pada dua titik yang berbeda. Nah, ini ada dua titik yang berbeda. Nah, artinya apa ya? Nanti udah jelas. Maka haruslah persyaratan nilai M yang ditanya nih. Oke. Konsep dasar yang harus dikuasai dalam soal ini adalah pertama adalah tentang persamaan garis yang jelas ya. Dasar dari persamaan garis harus ingat, nggak boleh lupa. Nah ini kalau ada yang lupa ya, kita lihat konsep dasar persamaan garis itu seperti gini. Jadi kalau suatu garis diketahui, gradiennya diketahui, kemudian satu titik juga diketahui, maka persamaan garis secara umum. Nah ini jangan lupa nih, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini konsep dasar ya. Kemudian kalau dia memotong, nah konsep yang kedua lagi, kalau garis itu memotong di dua titik yang berbeda, ini udah jelas dia berbeda, maka diskriminannya itu pasti lebih besar dari 0 ya, karena dia memotong di dua titik yang berbeda. Kalau memotong di dua titik yang sama, maka diskriminannya sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong, berarti dia definite atau D-nya lebih kecil dari 0 atau diskriminannya itu nilai negatif. Oke. Nah, kalau adik-adik sudah tahu konsep dasarnya ini, maka yang terpenting adalah menyelesaikan soal ini. Apa konsep dasarnya? Setelah tahu konsep dasar ini, ya udah kita tinggal memproses. Persoalannya sangat sederhana ya. Soalnya tadi kita tahu kalau dia melalui titik T, 1,3 dan gradiennya M, berarti X1 Y1 nya adalah 1,3 dan gradiennya M, maka persamaan garis lurus yang mau dicari ya, itu bisa kita ketahui dengan mudah ya. Kita langsungkan aja, kita tulisnya di sini aja ya. Di sini kita selesaikan soalnya itu tuh. Nah, kita lihat dari soal dasar ini. Y min 3 sama dengan M X min 1. Nah, ini konsep dasar. Sehingga bentuk ini ya, kita bisa mendapatkan bentuk Y sama dengan ya. Jadi bentuknya adalah kalau kita ingin mendapatkan soal Y sama dengan apa gitu ya, nah, kita bisa mendapatkan bahwa Y itu sama dengan dari garis ini ya. Nah, Y itu sama dengan MX, kita kalikan ya, MX dikurang M kemudian ditambah 3. Nah ini konsep dasarnya. Jadi kita udah dapat Y sama dengan MX min M plus 3. Nah, ini garisnya nih. Kemudian katanya garis ini ya, garis ini memotong grafik Y sama dengan min X kuadrat, sehingga kalau memotong berarti kita harus cari itu potongnya kan. Nah antara Y ini dengan ini sama, jadi kita samakan ininya sehingga kita bisa mendapatkan ya bahwa MX ya, MX dikurang M ditambah 3, ini garis itu sama dengan ya, itu nilainya sama dengan sama dengan apa? Sama dengan persamaan kurva ya. Mana tadi soalnya? Oh ini ya, MX ini. Nah, ini udah sama dengan kurvanya. Nah kurvanya apa? Kurvanya ini min X kuadrat ya. Jadi persamaan garis dengan persamaan kurva itu sama, kita nyari titik potongnya, sehingga kalau bentuk ini akan menjadi bentuk, kalau kita pindahkan X kuadratnya ke ruas kiri, dia menjadi nilai positif
Saya lihat jadilah dia bentuk persamaan kuadrat. Nah, sudah selesai langkah kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah karena garis dan kurva ini memotong di dua titik yang berbeda, maka nilai D, karena dia memotong, maka nilai D itu diskriminan, itu harus lebih besar dari 0. Ya, D itu apa? Diskriminan B kuadrat. Nah, B nya ini dikurang 4 kali AC, A nya 1, C nya min M plus 3. Sehingga kalau D nya ini kita udah tahu nilainya 0, maka kita dengan mudah bisa menentukan nilai diskriminan itu syaratnya adalah harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, kalau dia sudah dapat ya di syaratnya bahwa dia lebih besar dari 0, kita tinggal menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini. Jadi M kuadrat dikurang 4 B kuadrat min 4 A nya 1, C nya min M plus 3, lebih besar dari 0. Sehingga bentuk ini kalau kita sederhanakan, ya, jadilah dia berbentuk M kuadrat ditambah 4M dikurang 12. Oke, gitu ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan pemfaktorannya. Ini gampang difaktorkan. Hasil kalinya min 12, jumlahnya 4, yaitu 6 dengan min 2 ya. Sehingga bentuknya akan jadi seperti gini. Oke. Ya. Nah, jadi M1-nya adalah min 6 dan M-nya adalah 2. Karena dia lebih besar, sebenarnya bisa kita langsung nih bahwa jawabannya nanti M itu lebih kecil dari min 6 atau M lebih besar dari 2. Nah, untuk mengujinya kita lihatlah pakai garis bilangan ya, ini untuk mempermudah aja. Sebenarnya kita udah bisa jawab langsung ya, tapi kita untuk memperjelas lagi kita buat garis bilangannya. Ya, di sini aja ya, lebih jelas nih garis bilangannya. Penyelesaiannya adalah ada min 6 dengan 2. Sebelah ruas paling kanan itu bernilai positif karena semua unsur-unsur variabel M-nya itu positif ya, ini positif. Sampingnya negatif, bernilai positif. Karena yang diinginkan lebih besar dari 0, maka yang positif. Inilah penyelesaiannya. Itu jawabannya. Sehingga ditulis jawabannya adalah seperti ini. Jadi jawabannya adalah M lebih kecil dari min 6 atau M lebih besar dari 2. Kalau kita lihat jawabannya itu M lebih kecil dari min 6 atau M lebih besar dari 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, baiklah adik-adik. Nah, ini jawabannya yang D ya. Yang E ya. Ini kalau kita lihat jawaban, kita kasih warna yang berbeda juga. Nah, ini jawabannya. Oke. Ya, jawabannya adalah yang min 6 M besar dari 2 atau nah ini. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini ya jawabannya E. Oke, adik-adik sekalian, demikian pembahasan soal tentang gradien dari Master Mat Sony. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan soal berikutnya. Salam sukses buat Anda semua.